Sobat Stylist, kembali lagi di Mode On, all about fashion. Masih bareng sama aku Indira dan juga Ibu Tati nih ya. Tadi kita mau kepo ini teknik pengerjaan dari EcoPrint ini seperti apa. Kalau dibayangkan sepertinya susah begitu ya dan memakan waktu yang lama. Betul atau betul? Kita langsung tanya aja ke Bu Tati. Jadi waktunya sangat lama, ini membutuhkan berapa hari begitu Bu Tati? Sebetulnya untuk pembuatannya itu dimulai dari bahan baku dulu. Bahan bakunya apa? Misalnya kain. Kita pilih kainnya. Oke, kalau sesuai yang dengan digunakan, kebutuhan. Bu Tati menggunakan kain apa? Di awalnya saya menggunakan banyak kain sih. Ada beberapa jenis kain yang saya pakai, diantaranya kain primissima, katun primis. Kemudian juga ada katun rayon. Rayon juga ada. Kemudian ada viskos. Kemudian juga ada katun sutra, ada. Kemudian banyak sekali sih jenisnya. Iya, tenun juga. Saya menggunakan tenun ATBM. Kemudian ada beberapa banyak ya kalau ini kan. Banyak ya, begitu ada Bemberg itu juga katun yang sutra yang terbuat dari bahan alami juga. Oke, jadi hasilnya halus, lembut begitu ya Bu, jadi nyaman dipakai gitu ya Sobat Stylist. Nah kalau untuk pengerjaannya ini, bukan ini EcoPrint, berasal dari print, berarti dicetak begitu Bu? Betul, ya. Jadi untuk EcoPrint tentu saja setelah kita memilih bahan sesuai dengan jumlah atau ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan juga. Kemudian kita mulai dari awalnya adalah pencucian dulu, pencucian bahan. Itu namanya scoring. Nah ini bahannya selain daun Bu Tatin menggunakan apa saja Bu? Jadi untuk scoring kita menggunakan sabun biasa aja atau kita pilih TRO. TRO itu Turkey Red Oil, tapi yang berbentuk bubuk. Kemudian atau deterjen bubuk biasa bisa. Kita melakukan perendaman semalam, kemudian setelah itu cuci bersih, dibilas cuci bersih, udah sampai kering. Setelah itu ada langkah yang kedua yaitu namanya mordanting. Apa itu? Mordanting adalah memasukkan unsur logam. Unsur logam pada kain, itu tujuannya agar kain itu bisa menerima transfer warna dari daun. Nah, itulah uniknya, iya. Karena daun-daun itu setiap daun memiliki warna-warna yang berbeda-beda, tanin-tanin yang berbeda. Nah, maka dari itu untuk mempersiapkan kain itu menerima itu tadi bisa bermutasi. Itulah kita siapkan dengan memasukkan unsur logam. Ya, unsur logam yang dipakai itu sangat ramah dengan alam, yang biasa digunakan untuk menjernihkan air, tawas ya, seperti tawas gitu ya. Iya, seperti tawas. Kemudian juga ada unsur karat ya, logam juga, itu yang virus itu namanya tunjung. Kemudian ada beberapa logam lagi, ada beberapa unsur lagi, misalnya seperti yang asam-asam. Asam-asam itu kita bisa menggunakan cuka masak. Oh, pakai cuka masak yang biasanya masak, begitu betul. Ya Bu? Ya, itu ada prosesnya. Kemudian setelah diberikan mordanting itu dengan cara perendaman, kemudian juga dikeringkan kain yang sudah dimordanting tadi. Kemudian kita mulai untuk melakukan pencetakan tadi. Oke, cetaknya menggunakan alat apa Bu? Nah, untuk mencetak itu sebetulnya mencetak yang pada kain ini kain harus dipersiapkan dengan diberikan pembasah. Pembasahnya berupa? Bisa berupa air, bisa dengan menggunakan air kapur, endapan kapur, ya kalsium, jadi CaCO3 itu bisa juga. Nah, setelah kita lakukan pembasahan, jadi kondisi kering kita melakukan pembasahan dengan pembasahan yang ada ukurannya tertentu, tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Kemudian kita mulailah
kita tata daun sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi Kita yang sesuai keinginan kita begitu ya Bu, pengennya di mana? Mau didesain seperti apa, daunnya gimana, dan daun-daun selain daun-daunan kita ada bunga-bungaan. Oh, ada kemudian bunga-bungaan. Ranting-ranting. Jadi selain daun ada juga bunga, ada ranting. lalu juga ranting yang digunakan begitu ya Bu ya. Kulit kayu. Oh, kulit kayu juga betul, juga bisa begitu. Betul, nah, ini warnanya Bu, ini saya lihat di belakang ini warnanya ada yang mencolok sekali, ada yang merah gitu ya. Ini sukaan para sobat stylist yang cewek-cewek ini ya Bu ya. Ini kalau yang itu berwarna diwarnai dengan menggunakan kayu secang. Oh, kayu Iya, direbus terlebih dahulu kayu secangnya, kemudian dilakukan ada dengan ukuran-ukuran tertentu, kemudian direndam beberapa saat, kemudian baru nanti kita peras, kita tata daun, kemudian kita lakukan penggulungan. Oh, nah ini juga ada blanketnya, jadi setiap kita membuat itu tidak hanya satu lembar kain, tetapi 2 lembar kain, yang satu sebagai kain utama yang akan menjadi bahan produksi, kemudian yang satunya lagi adalah blanketnya untuk menutup itu supaya apa? Dia akan mentransfer warna. Jadi warna-warnanya itu yang diberi warna adalah yang sebagai penutupnya, blanketnya yang diberi. Setelah itu baru ditutup, kemudian tutup lagi dengan plastik, kemudian digulung gitu ya, diikat kencang dengan tali, kemudian baru dikukus. Nah, pengukusannya ini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Wow, dikukus begitu ya Bu, seperti bolu gitu ya. Iya, betul, digulung dulu. Oh, digulung, ditali yang rapat gitu. Baru dimasukkan ke pengukusan. Tunggu sampai 2 jam. Baru nanti ketahuan hasilnya seperti yang kita inginkan. Dan ini tidak hanya pada kain, tetapi bisa pula pada kulit. Kulit hewan. Oh, kulit hewan. Kemudian juga logam. Saya membuat tumbler. Jadi dari tumbler juga ya, Bu ya. Tumbler kan ininya logam ya. Iya, betul. Itu ya. Nah, itu bisa kita cetak sesuai dengan yang kita inginkan, begitu. Jadi ini memang ramah lingkungan begitu ya, dari tadi bahannya, dari alam begitu ya, terus juga tadi tekniknya pakai dikukus ini. Saya kalau lihat di depan saya nih, kalau belum makan kayak bolu gitu ya Bu ya. Nah ini kalau tadi selain yang sudah kita tunjukkan ada ini kain begitu ya, ada baju juga, ada jilbab, ada tumbler yang sudah disebutkan oleh Bu Tatin tadi, ini juga ada sepatu dan juga ada tas begitu ya. Nah ini start from-nya berapa Bu ini Bu, kalau sobat stylist di rumah begitu ya, tadi naksir gitu ya Bu, naksir sepatunya ini boleh nggak Bu nanti di spill harganya mulai dari berapa gitu, tapi setelah ini ya Bu ya, biar yang di rumah ini pada kepo. Jadi sobat stylist jangan kemana-mana, tetap di Mode On, all about fashion.